Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai saat ini ya masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita dalam keseharian kita. Tak lupa salawat berserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja di sini saya mendapatkan materi di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah terkait tentang pegadaian syariah. Ya. Saya rasa terkait tentang pegadaian itu sudah menjadi sesuatu yang bukan asing lagi ya di lingkungan kita. Ya, di lingkungan tempat tinggal kita terkait tentang pegadaian, di mana sebenarnya konsep pegadaian ini biasanya ada di lembaga keuangan ya, khususnya di pegadaian syariah, bisa juga diterapkan di per individu. Per individu dalam artian misalnya kita mempunyai kesulitan keuangan dan kita datang ke salah satu teman ataupun saudara ataupun kenalan kita gitu ya, untuk menggadaikan barang kita itu tadi untuk mendapatkan uang ya, atas gadai dari barang yang kita jaminkan itu tadi. Maksudnya seperti itu. Tapi di sini nanti kita akan membahas terkait tentang pegadaian syariah dan konteksnya lembaga keuangan syariahnya di sana. Ya. Sebelum jauh gitu ya, saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang apa itu pegadaian syariah. Jadi pegadaian syariah itu adalah suatu pegadaian berdasarkan prinsip-prinsip nilai Islam di situ yang mematuhi fatwa Majelis Ulama Indonesia gitu ya, yang lebih dikenal dengan rahen ya, Ya. Tapi mungkin di lingkungan kita masih terkenal itu ya bahasanya pegadaian, ataupun kalau pegadaian syariah ya pegadaian syariah seperti itu. Tapi kalau dalam konsep Islam itu sendiri, konsep pegadaian itu adalah yang lebih dikenal dengan rahan ya. Oke, baik. Selanjutnya pegadaian syariah khususnya di lembaga keuangan syariah itu sendiri memiliki berbagai macam produk-produk ya yang dikeluarkan di pegadaian syariah itu sendiri. Yang jelas, produk ataupun akad yang ada di pegadaian syariah itu sudah mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan, baik itu peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Seperti itu. Jadi secara umum pegadaian syariah ini sudah menerapkan dalam konteks prinsip-prinsip ya ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah terkait tentang lembaga pegadaian itu sendiri. Jadi kalau seandainya memang pegadaian di konvensional gitu ya, itu memang berbeda ya, sedikit berbeda terkait tentang konsep yang dijalankan di pegadaian itu sendiri. Itu. Baik, saya sedikit menjelaskan ya, ataupun sedikit menyampaikan terkait tentang fatwa ya, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya, terkait tentang pegadaian syariah itu adalah di fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 ya. Nanti bisa dilacak di sana terkait tentang fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002. Di sana sudah jelas terkait tentang pegadaian syariah ya. Bahkan di sana juga disebutkan sedikit terkait tentang apa itu pegadaian syariah dan dasar hukumnya terkait tentang pegadaian syariah. Ya. Di sana juga nanti disebutkan terkait tentang pegadaian syariah salah satu yang menjadi dalil ya ataupun rujukan ya untuk menetapkan terkait tentang prinsip pegadaian bahwa ini memang boleh gitu ya berdasarkan prinsip-prinsip syariah itu sendiri, itu terkait tentang ya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim di sana ya, disampaikan bahwa sebenarnya Rasulullah pun ya pernah membeli makanan dengan berhutang.
pernah membeli makanan dengan berhutang dari seseorang Yahudi bahkan gitu ya. Dari seseorang Yahudi, dan beliau menggadaikan sebuah baju besi ya, bahasanya seperti itu, baju perang gitu ya, sebagai jaminannya, misalnya seperti itu. Dan masih banyak, ada beberapa hadis terkait tentang yang menjadi landasan ya, yang menjadi landasan terkait tentang konsep pegadaian syariah itu sendiri. Yang jelas pegadaian syariah memang diterapkan atas dasar prinsip-prinsip syariah ya, yang dibenarkan dan itu juga difatwakan ya oleh Majelis Ulama Indonesia di sana. Oke, baik. Adapun terkait tentang ketentuan ya, ketentuan terkait tentang rahan gitu ya, ataupun pegadaian syariah gitu ya. Ketentuan yang pertama itu ada terkait tentang ketentuan umum ya. Ada di sana terkait tentang murtahin ya. Istilah-istilahnya itu pertama terkait tentang murtahin ataupun penerima barang. Penerima barang dalam hal ini konteksnya yaitu pegadaian syariah. Ya, pegadaian syariah menerima barang atas yang kita jaminkan ya, misalnya BPKB motor ataupun aset yang kita miliki yang bisa kita gadaikan di pegadaian syariah itu sendiri. Nah, dan marhun ya, marhun ataupun barang yang digadaikan itu tadi itu diserahkan ya kepada pihak pegadaian itu tadi, dan kita di sana setelah mendapatkan uang itu tadi ya, ataupun finansial itu tadi, setelah selesai terkait tentang akad ataupun perjanjian yang dilaksanakan antara nasabah gitu ya kepada pihak pegadaian syariah itu sendiri. Gitu. Ada juga di sana marhun ya. Marhun di sana adalah terkait tentang manfaat marhun di situ. Marhun tidak boleh dimanfaatkan ya. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas seizin rahin itu sendiri. Misalnya rahin itu dalam artian kita yang ingin menggadaikan aset kita. Seperti itu. Jadi tanpa pengetahuan kita itu tidak boleh memanfaatkan ya, tanpa seizin kita tidak boleh memanfaatkan pihak pegadaian syariah itu sendiri ataupun murtahin itu tadi gitu ya, tanpa seizin dari rahin ataupun kita gitu ya, yang menjadi pemilik dari aset tersebut seperti itu. Nah, di sana juga ada ketentuan terkait tentang pemeliharaan ya, pemeliharaan yang di sana nanti kita dikenakan kewajiban ya, kewajiban terkait tentang biaya atas biaya penyimpanan dari barang yang kita gadaikan. Jadi di konsep pegadaian syariah itu sendiri kita nanti akan dikenakan namanya biaya pemeliharaan terhadap aset yang kita jaminkan ataupun yang kita gadaikan. Seperti itu. Terus ada juga terkait tentang ketentuan ya, tentang ketentuan biaya, terkait tentang biaya pemeliharaan tadi itu tidak bisa ya, tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Ya. Tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tapi nanti di sana disesuaikan terkait tentang biaya pemeliharaan asetnya, itu aset dalam bentuk apa nanti akan disesuaikan. Misalnya biaya pemeliharaannya dihitung nanti ya. Biaya pemeliharaannya dihitung apakah nanti sebulan gitu ya, ataupun berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti itu ada semua. Dan biasanya kalau di pegadaian syariah itu hitungannya nanti ada harian, ada berapa hari gitu ya, terkait tentang perhitungan nanti dikenakan misalnya dalam konteksnya misalnya seminggu gitu ya, nanti akan dikenakan biaya pemeliharaan tadi misalnya 60.000 ya, misalnya 60.000, tapi saya rasa tidak sampai 60.000 dan saya membuktikan itu. Saya juga ada di pegadaian syariah, memiliki produknya di sana, dan memang ya menurut saya biaya pemeliharaan itu masih dalam kategori wajar di sana yang dikenakan oleh pihak pegadaian syariah itu sendiri. Gitu. Baik, nanti terkait tentang penjualan marhun ataupun misalnya ya si
marhin tadi, orang yang mempunyai objek tadi ya, orang yang mempunyai objek gadai tadi itu tidak mampu untuk menyelesaikan ya, tidak mampu untuk menyelesaikan ataupun membayar hutang ya, membayar hutang itu tadi, nanti marhunnya itu nanti bisa dijual. Bisa dijual dalam artian untuk menutupi biaya-biaya ataupun hutang yang kita pinjam gitu ya, dalam konteksnya di situ dengan menggadaikan tadi di pegadaian syariah itu tadi. Oke, terkait tentang aturan ya, terkait tentang aturan sebenarnya di sana dari peraturan otoritas jasa keuangan juga sudah ada ya. Bisa nanti kita cari searching di itu di otoritas jasa keuangan, nanti cari saja nanti di sana laman terkait tentang pegadaian syariah. Itu ada salah satunya terkait tentang pegadaian secara umum di sana, tentang usaha pegadaian, itu terkait tentang undang-undang atau terkait tentang peraturan ya, peraturan otoritas jasa keuangan atau dikenal biasanya POJK ya, lebih dikenal dengan POJK, yaitu POJK nomor 31 tahun 2016. POJK nomor 31 garing POJK titik 05 garing 2016. Nanti bisa di searching di Google ataupun nanti bisa cari di halaman OJK itu sendiri. Di sana nanti cukup jelas terkait tentang pegadaian syariah itu sendiri. Baik, terkait tentang pegadaian syariah sebenarnya banyak sekali produk-produk di pegadaian syariah gitu ya. Dan kebetulan saya sendiri menjadi salah satu orang yang menggunakan jasa dari pegadaian syariah itu sendiri. Salah satunya saya di sana ada terkait tentang di sana di pegadaian syariah ada namanya produk nabung ya, ataupun tabungan emas bahasanya seperti itu. Tabungan emas, dan nanti di sana kita bisa mengajukan pembelian ya terkait tentang emas, dan emas tersebut adalah emas yang berlaku pada saat kita membeli. Nah, seperti itu. Emas yang berlaku pada saat kita membeli, misalnya emas pada saat ini misalnya 900.000 ya. Kalau seandainya kita mau nabung ya, ataupun nabung tadi atau membeli emas itu tadi dan kita nanti tabung, kita simpan di pegadaian syariah itu sendiri, misalnya kita mau sebesar 50.000. Nanti 50.000 itu tadi dikurskan bahasanya seperti ya, dikalikan dapatnya berapa gram, misalnya 0,00 berapa gitu untuk di hari ini. Bisa jadi nanti besok pas kita beli lagi bisa jadi harganya beda. Jadi harga yang dibeli adalah harga di hari itu. Gitu. Contohnya kebetulan saya bawa ya itu mungkin ada yang bisa lihat di sini seperti ini. Jadi tabungan emasnya pun seperti ini. Jadi di sini nanti kita bisa nabung terkait tentang tabungan emas ini tadi. Bisa kita membeli 20.000 bisa, 10.000 bisa. Tinggal dikalikan saja harga emas pada saat kita beli. Ataupun nanti 50.000, 100.000, 200.000 boleh. Per hari boleh nabung bisa. Ataupun per minggu ya tidak masalah. Seperti itu. Untuk proses pembayarannya bisa kita nanti pas beli gitu ya, bisa langsung datang ke pegadaian langsung, ataupun nanti kita bisa melalui aplikasi mobile banking bisa, atau istilahnya atau transfer lah bahasa seperti itu ya, transfer melalui mobile banking bisa, atau melalui ATM pun bisa di sana. Dan masih banyak produk-produk pegadaian syariah ya yang ada di industri pegadaian syariah itu sendiri ya, terutama kemarin sempat saya mau mengajukan ya terkait tentang di sana ada salah satu produk pegadaian terkait tentang arum ya. Produk arum. Jadi di pegadaian syariah itu ada namanya produk arum. Nah, produk arum itu sendiri gitu ya. Produk arum itu sendiri adalah misalnya kita kita sudah punya usaha nih. Ya, kita sudah punya usaha, mau mengajukan bahasanya seperti itu ya. Mau mengajukan pembiayaan gitu ya dengan menggadaikan aset yang kita miliki. Misalnya kita punya kendaraan bermotor. Ya, kita bisa nanti mengajukan pembiayaan arum ini nanti ke pegadaian syariah itu sendiri. Nah, nanti jumlah taksirannya adalah motor yang kita gadaikan tadi atau BPKB yang kita gadaikan tadi gitu ya.
itu nanti akan ditaksirkan berapa nilainya, dan yang kita ingin pinjam di Pegadaian Syariah maksimalnya nanti berapa, seperti itu. Nanti akan disampaikan oleh pihak Pegadaian Syariah itu sendiri. Nah, nanti kita mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada di Pegadaian Syariah itu sendiri. Gitu. Misalnya dalam bentuk usaha yang akan dibiayai usahanya apa, barang yang akan digadaikan itu dalam bentuk apa, gitu ya. Terus kalau misalnya kendaraan bermotor gitu, biasanya misalnya baik itu motor atau mobil di sana ya, nanti biasanya ada minta data dari kepolisian terkait tentang misalnya BPKB pasti ya, BPKB, terus apalagi cek fisik. Cek fisik kendaraan nanti di kepolisian, khususnya di kantor pajak itu bisa. Kemarin saya ke sana untuk cek nomor kendaraan seperti itu. Dan nanti masih cukup banyak ya terkait tentang produk-produk perbankan syariah. Bukan perbankan syariah ya, di Pegadaian Syariah itu sendiri. Mohon maaf, saya terlewat di situ. Masih banyak produk-produk di Pegadaian Syariah itu yang ada di Indonesia, khususnya yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Baik, saya rasa itu saja sedikit terkait tentang materi Pegadaian Syariah yang bisa saya sampaikan. Ya, saya meyakini memang masih banyak terkait tentang konsep-konsep ataupun hal yang belum saya sampaikan secara full, karena memang butuh waktu yang cukup banyak dan butuh pengkajian yang cukup panjang juga ya, makanya terus kita tetap harus belajar, tetap membaca. Bisa kita lihat referensi yang sesuai, bisa dilihat dari POJK ya, bisa lihat dari fatwa-fatwa MUI terkait tentang Pegadaian Syariah itu sendiri. Baik, saya rasa itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.